Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi pelajaran pecahan yang pada waktu yang lalu kita sudah belajar dasar-dasar pecahan, apa itu pecahan, kemudian mencontohkan dalam bentuk gambar, kemudian membedakan apa itu pembilang dan penyebut, dan kita sudah belajar bagaimana membuat pecahan senilai, menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang membandingkan pecahan. Jadi pecahan akan kita bandingkan nilainya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, atau mana yang sama nilainya. Seperti membandingkan angka ya, angka 3 dengan 5, berarti yang lebih besar adalah angka 5. Nah, sekarang yang akan kita bandingkan adalah pecahan. Baik, dicontohkan dulu. Kita akan menggunakan gambar ya untuk membandingkan pecahan. Misalkan gambar yang pertama, ada pecahan. Kita lihat warna yang hijau ini ya untuk pecahannya. Ini adalah nilainya 2 dari 4 bagian. Maka ini pecahannya adalah 2/4. Lalu gambar yang sebelah kanan, pecahannya yang warna hijau ada 3, 1, 2, 3. Berarti 3/4 nilainya. Mana yang lebih besar, 2/4 atau 3/4? Jika kita lihat gambarnya, maka gambar yang di sebelah kanan ini lebih banyak warna hijaunya daripada yang di sebelah kiri. Maka yang di sebelah kanan ini lebih besar dari yang di sebelah kiri. Berarti yang di sebelah kiri ini lebih kecil dari yang di sebelah kanan. Berarti pecahan 2/4 lebih kecil dari 3/4. Cara menuliskan simbolnya seperti ini ya, lebih kecil. Jadi bagian yang nilainya lebih kecil itu ada di sebelah kiri, yang lebih besar sebelah kanan. Perhatikan tandanya, lebih kecil. Yang lebih kecil dia lebih runcing ujungnya. Sedangkan yang lebih besar itu lebih lebar ya untuk membedakannya. Kemudian ada gambar yang kedua. Ini, lihat yang warna hijau. Pecahan 1/2 nilainya. Kemudian yang ini, lihat yang warna hijau. Ada 1 ya, 1/3 bagian. Mana yang lebih besar? Kita lihat bagian warna hijaunya ini, antara gambar kiri dengan kanan, mana yang lebih luas warnanya. Jika kita lihat yang sebelah kiri ini lebih besar. Berarti pecahan 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Jadi tandanya lihat, untuk lebih besar seperti ini. 1/2 lebih besar dari 1/3. Bagian yang lebih besar lebih terbuka lebar ujungnya, lihat. Kalau yang kecil lebih runcing. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan garis bilangan untuk membandingkan pecahan. Nah, kita lihat. Ini ada garis bilangan ya. Nanti akan Pak Guru beri latihannya bagaimana membuat garis bilangan. Ini ada angka 0 dan angka 1. Di tengah-tengah antara 0 dan 1 itu ada pecahan 1/2 atau setengah. Kemudian kita buat lagi garis bilangan yang sama, 0 sampai 1. Namun kita bagi menjadi pecahan 1/3 dan 2/3. Ya, dibagi 3 ruas, 1/3 dan 2/3. Lalu garis bilangan yang ketiga sama 0 sampai 1 kita bagi menjadi 4 ruas sama besar. Maka yang di sini adalah 1/4, 2/4, 3/4.
Lalu garis bilangan yang keempat kita bagi menjadi 5. 5 bagian. Maka di sini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Garis bilangan yang kelima kita bagi menjadi 6 ruas. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Kemudian garis bilangan yang terakhir menjadi 8. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, dan 7/8. Nah, kita lihat pecahan yang letaknya di sebelah kanan itu otomatis lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Jadi dari kiri ke kanan urutannya. Semakin ke kanan, nilai pecahannya semakin besar. Semakin ke kiri, nilai pecahannya semakin kecil. Kita lihat antara 1/2 dengan 1/3. Karena 1/2 ini ada di sebelah kanan 1/3, berarti nilai pecahan 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Kalau 2/5 dengan 5/8, kita lihat pecahan 2/5 dengan 5/8. Ini yang dilingkari warna biru. 2/5 ada di sebelah kiri dari 5/8. Berarti 2/5 ini lebih kecil dari 5/8. Selanjutnya bagaimana dengan pecahan 3/6 dengan 4/8? Kita lihat 3/6 ada di sini, lalu 4/8 ada di sini. Dia terletak pada satu garis yang sama. Berarti karena sama atau sejajar, pecahan 3/6 itu sama dengan pecahan 4/8. Jadi kesimpulannya, kita lihat posisi pecahannya. Kalau dia ada di kanan dari pecahan pembandingnya, berarti dia lebih besar. Kalau ada di kiri, berarti lebih kecil. Kalau sama, posisinya sejajar, maka nilai pecahannya sama. Ya, ini kesimpulannya. Lalu cara yang berikutnya, bagaimana kalau kita ingin membandingkan langsung kedua pecahan? Nah, untuk membandingkan kedua pecahan secara langsung, kita harus melihat penyebut kedua pecahan tersebut harus sama. Kemudian kita lihat cara yang kedua adalah penyebut kedua pecahan berbeda. Nah, bagaimana kalau penyebutnya sama? Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kita akan bahas di sini. Kalau penyebutnya berbeda, ingat kalau penyebut itu posisi angka yang ada di bawah, ya. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebut kedua pecahan. Lalu pembilangnya kita sesuaikan. Kalau penyebutnya sudah sama, kita langsung membandingkan nilai pembilangnya, nilai yang ada di atas, angka yang di atas pembilangnya. Baik, agar lebih jelas, kita langsung contohkan saja. Misalkan ada pecahan 3/6 dengan 5/6. Lalu ada pecahan 3/4 dengan 2/3. Lihat bedanya. Yang ini penyebutnya sudah sama, 6, 6. Sedangkan yang ini penyebutnya berbeda, 4, 3. Pembilangnya kedua-duanya berbeda. Kita coba dulu yang pertama. Karena kedua penyebutnya sama, maka pembilang langsung kita bandingkan. Ya, ini penyebutnya sudah sama, 6, 6. Berarti tinggal membandingkan pembilang yang ada di atas. Pembilang dibandingkan 3 dengan 5. Lebih besar mana angkanya? Lebih besar 5. 3 lebih kecil kan? Berarti 3 lebih kecil dari 5 atau 3 kurang dari 5. Berarti pecahan 3/6 itu lebih kecil dari pecahan 5/6. Lalu bagaimana jika kedua penyebutnya berbeda? 4, 3. Maka caranya harus kita samakan dulu penyebutnya.
ya. Kedua penyebut kita ubah supaya sama. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat 3/4, 2/3. Supaya sama, 4 dan 3 kita kali berapa? Misalkan kita kali 3, maka 4 dikali 3, 12. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. 3 dikali 3, 9. Lalu yang kedua, 3 dikali berapa supaya 12 juga? Dikali 4, ya. 3 dikali 4, 12. Maka pembilangnya juga dikali 4. 2 dikali 4, 8. Ya, Pak Yoga ulangi lagi. Karena penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebutnya ini, ya. Misalkan 4 ini kita kalikan, penyebutnya ini 4 ya. Kita kalikan 3. 4 kali 3 supaya menghasilkan angka 12. Maka pembilangnya juga harus dikali angka yang sama. 3 kali 3, 9. Kemudian pecahan yang 2/3, 3 ini dikalikan juga berapa supaya menghasilkan 12, supaya sama. Maka 3 kita kali 4, ya. Jadi patokannya supaya dia menghasilkan angka 12. 3 dikali 4, 12. Maka pembilangnya 2 juga dikali 4. Maka angkanya 8. Menjadi 8/12. Nah, setelah penyebutnya sama, berarti 9/12 dengan 8/12. Tinggal kita lihat pembilangnya. Penyebutnya sama 12, pembilangnya 9 dengan 8. Lebih besar angka 9. Berarti 9/12 itu lebih besar dari 8/12. Atau sama saja dengan 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Nanti kita akan berlatih ya untuk soal-soal menyamakan penyebut. Oke, itu yang cara membandingkan secara langsung. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan. Ada pecahan yang penyebutnya sudah sama, ya, bagian bawahnya 12, 12. Maka kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja. 7/12, 5/12, 11/12. Penyebutnya 12. Sudah sama, 12, 12, 12. Penyebut sama. Bandingkan saja pembilangnya. Dari yang terkecil berarti angka 5, lalu angka 7, lalu angka 11. Maka urutannya 5/12, 7/12, dan 11/12. Jadi demikian kalau kita ingin mengurutkan pecahan. Jika penyebutnya sudah sama itu lebih mudah. Tinggal kita mengurutkan pembilangnya dari yang terkecil. Lalu bagaimana kalau kita akan mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda? Misalkan 1/2, 5/8, dan 3/4. Penyebutnya berbeda-beda. Maka caranya ya kita samakan dulu penyebutnya. 2, 8, dan 4. Kita jadikan penyebutnya sama. 1/2 kita jadikan pecahan senilai ya. 2 kita kalikan 4. Ya, ini 2 kalikan 4 menjadi 8. 1 juga dikali 4 menjadi 4/8. Lalu yang ini sudah 5/8 ya, penyebutnya sudah sama. Lalu 3/4 ya, kita kalikan 4-nya dikali berapa supaya 8 ya. 4 dikali 2 menjadi 8, lalu 3 juga dikali 2 menjadi 6. Ini sama saja seperti waktu kita belajar mencari pecahan senilai ya, pembilang dan penyebutnya dikalikan angka yang sama. 1 dikali 4, 2 dikali 4, 8. Ini sudah 5/8 sudah sama. Ini 4 dikali 2, 8. 3 dikali 2, 6. 6/8, 5/8, 4/8. Penyebutnya sudah sama semua.
Jadi urutan pecahannya dari yang terbesar, ya kalau kita urutkan dari yang terbesar, kita lihat ini 4/8, 5/8, 6/8. Berarti angka yang paling besar adalah 6 pembilangnya, lalu 5, lalu 4. Berarti urutannya adalah 3/4 dulu, lalu 5/8, baru 1/2. Ini urutan yang dari terbesar, dari yang terbesar ke terkecil. Seperti itu ya. Nanti kita akan latihan lagi bagaimana cara menyamakan penyebut. Baik, demikian untuk materi matematika hari ini. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Tetap semangat dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.